Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah. Nomor induk mahasiswa 1817402246 dari kelas 5 Pak IF. Guna menyelesaikan tugas mata kuliah praktikum pengembangan dan sumber belajar Pak I. Simak videonya ya. Sejarah masuknya Islam di Indonesia ada 3. Yang pertama itu adalah pada abad ke-7, pada abad ke-11, dan pada abad ke-13. Pada abad ke-11 merupakan salah satu pendapat para ahli berdasarkan beberapa bukti yang berhasil ditemukan. Berdasarkan berita daripada pedagang Arab, ternyata pada abad ke-7 mereka sudah menjalin hubungan perdagangan di wilayah Nusantara. Mereka menjalin hubungan dengan dagang kerajaan di Sumatera yang telah berdiri pada abad tersebut, yakni Kerajaan Sriwijaya. Maksudnya Islam ke Indonesia pada abad ke-11. Pendapat tersebut berdasarkan bukti yang berhasil ditemukannya itu sebuah batu nisan bersejarah di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Batu nisan tersebut merupakan batu nisan dari Fatimah binti Maimun. Angka tahun yang tercantum pada batu nisan tersebut yaitu tahun 1082 Masehi. Maksudnya Islam ke Indonesia pada abad ke-13. Bukti yang menjadi dasar agama Islam masuk ke Indonesia pada abad tersebut adalah berita dari Marco Polo, runtuhnya dinasti Abbasiyah pada tahun 1258, berita dari Ibnu Batutah tahun 1345, dan peninggalan batu nisan dari Sultan Malik As-Soleh. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat merupakan pendapat dari tokoh yang bernama J. Pitchnapel dan Snodgrass. Mereka berpendapat bahwa sejarah masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada abad ke-13. Agama Islam yang ada di Nusantara berasal dari Gujarat. Teori yang kedua, teori Persia. Pelopor teori ini bernama Husain Jadadiningrat. Ia berpendapat bahwa sejarah masuknya Islam ke Indonesia merupakan berasal dari Persia. Orang-orang Persia berdatangan ke Nusantara untuk melakukan perdagangan sekaligus menyebarkan agama Islam. Teori ketiga, teori Mekah atau Arab. Pada teori ini dijelaskan bahwa sejarah masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Mekah dan Madinah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam masuk ke wilayah Indonesia terjadi pada abad ke-7 Masehi. Sumber sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Ada 2, sumber internal dan sumber eksternal. Yang pertama, sumber internal. Sumber internal berikut ini bukti mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Bukti berupa makam dari Sultan Malik As-Soleh yang berangka tahun 1297. Bukti berupa batu nisan dari Fatimah binti Maimun yang ditemukan di Gresik dengan tulisan Arab berangka tahun 1028. Bukti ketiga yaitu berupa makam dari Syekh Ibrahim. Sumber eksternal maksudnya Islam ke Indonesia. Yang pertama, berita dari Cina. Berita dari Cina berisi mengenai sudah adanya para pedagang Islam ke daerah Pantura atau pantai utara Jawa pada abad ke-14 Masehi. Berita dari Eropa. Berita ini berasal dari catatan orang Eropa yang pernah singgah di Nusantara pada tahun 1929 yakni bernama Marco Polo. Ia pernah singgah di Kerajaan Perlak dan menemukan perkampungan dengan penduduk penganut agama Islam. Berita dari India. Dalam berita ini dijelaskan bahwa orang-orang Islam dari Gujarat, India, mereka menjalin hubungan perdagangan di Nusantara. Berita dari Arab. Dalam berita ini dijelaskan bahwa sejarah masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada abad ke-7 Masehi atau tepatnya pada masa Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Hal ini dibuktikan dari adanya kampung muslim di daerah tersebut. Saluran penyebaran agama Islam di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia melalui beberapa saluran, meliputi yang pertama perdagangan. Seperti yang kita ketahui, saat itu Indonesia merupakan surganya para pencari rempah-rempah bagi para pedagang-pedagang dari luar. Dari perdagangan tersebut terdapat pedagang muslim baik dari Arab maupun dari India. Selain melakukan perdagangan, mereka juga menyebarkan agama Islam sehingga muslim di Indonesia semakin banyak. Yang kedua, kesenian. Salah satu contoh kesenian penting yang menyebabkan cepat berkembang dan masuknya Islam di Indonesia adalah kesenian wayang. Pada saat itu, Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam dengan panduan kesenian wayang. Yang ketiga, perkawinan.
Para pedagang muslim yang singgah di Nusantara membutuhkan beberapa bulan untuk kembali ke daerahnya. Dari sini kita dapat menganalisis bahwa beberapa pedagang melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi, sehingga masuknya Islam di Indonesia semakin berkembang pesat. Pendidikan. Perkembangan Islam semakin cepat karena fasilitas pendidikan berupa pesantren mulai dibentuk. Para santri yang berhasil lulus di pesantren tersebut kemudian kembali ke daerah asalnya dan menyebarkan agama Islam. Alasan agama Islam mudah diterima masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, meliputi yang pertama, syarat masuk Islam sangat mudah, yaitu dengan mengucapkan kalimat syahadat. Kedua, pelaksanaan ibadah sangat sederhana dan tanpa mengeluarkan biaya. Ketiga, aturan dalam agama Islam sifatnya tidak memaksa. Keempat, agama Islam tidak mengenal sistem kasta pada penganutnya, jadi kedudukan semua orang sejajar atau sama rata. Kelima, penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan dengan cara damai. Keenam, runtuhnya kerajaan besar saat itu yang menganut agama Hindu-Buddha, yakni Kerajaan Majapahit. Itulah video presentasi dari saya mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.